Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan program Alpa, Alkitab Menyapa. Hari ini kita sampai kepada pembahasan seri Injil Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu sumber dari kekacauan hidup seseorang itu ialah karena orang tersebut tidak mengetahui identitas dirinya dengan baik, jati dirinya dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, kekacauan hidup yang saya maksudkan di sini itu bukan hanya kekacauan hidup orang-orang yang ada di jalanan. Itu merupakan salah satu dampak dari kekacauan hidup yang sesungguhnya. Apakah itu? Yaitu orang-orang yang tidak mengerti arah hidupnya, tidak mengerti untuk apa dia ada di dalam dunia ini, tidak mengerti tugas yang harus dia kerjakan di dalam hidup ini. Itulah yang saya maksud dengan kekacauan hidup. Nah, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Yohanes. Yohanes yang dimaksud di sini bukan Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, bukan, tetapi yaitu Yohanes Pembaptis yang merupakan pendahulu dari Tuhan Yesus Kristus. Ada satu keterangan yang sangat jelas tentang identitas diri Yohanes dari teks yang kita baca, tentang tugas yang harus dia emban dan tentang tujuan hidupnya. Identitas Yohanes itu sangat jelas, yaitu dia adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk melaksanakan satu tugas, yaitu menjadi saksi dari terang itu. Menjadi saksi dari Yesus Kristus yang adalah terang yang sesungguhnya itu. Nah, saudara, ada pun tujuan dari kesaksian Yohanes pun juga sangat jelas, yaitu supaya semua orang menjadi percaya kepada terang tersebut, kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, anak Allah, dan supaya orang yang nanti percaya kepada dia, beriman kepada dia, memperoleh hidup di dalam namanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan secara cermat dari seluruh kehidupan Yohanes yang tercatat di dalam Injil akan mendapati bahwa Yohanes selama hidupnya itu menjalani kehidupannya secara konsisten dengan identitasnya, dengan tugasnya, dan dengan panggilannya itu. Beberapa ayat berikut itu menegaskan akan hal ini. Ayat 19, ketika orang bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Maka dia mengaku dengan tidak berdusta bahwa dia bukan Mesias, melainkan suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Saudara, justru karena poin inilah, maka dia mengarahkan murid-muridnya untuk mengikut Tuhan Yesus. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Maka kedua murid Yohanes mendengarkan apa yang dikatakannya, lalu pergi mengikuti Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi dia bukan hanya memberitahu orang lain
tentang siapa Yesus sesungguhnya, tetapi juga tidak menahan kedua muridnya tersebut untuk pergi mengikut Yesus. Perhatikan saudara-saudara, kekonsistenan dari Yohanes Pembaptis. Hal berikut yang mempertegas konsistensi dari Yohanes Pembaptis ialah ketika dia berkata bahwa Yesus harus semakin besar dan dia harus semakin kecil. Nah, saudara-saudara, sekali lagi semuanya itu membuktikan bahwa Yohanes memiliki satu identitas diri yang jelas. Dia tahu siapa dirinya, yaitu utusan dari Allah. Dia tahu apa tugasnya, yaitu memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Dia tahu tujuan hidupnya, yaitu supaya semua orang yang kepadanya dia bersaksi menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal identitas diri dengan jelas, mengenal jati diri dengan jelas, akan menolong kita untuk menjalani hidup ini secara konsisten, secara integral, dan tidak mudah jatuh ke dalam kesalahan. Kekacauan hidup seringkali terjadi karena banyak orang tidak tahu dengan jelas identitas dirinya, jati dirinya masing-masing. Karena itu, ketahuilah identitas kita dan jalanilah dengan konsisten. Jikalau kita adalah hamba Tuhan, jadilah hamba yang baik, supaya Tuhanmu dipermuliakan. Dan kalau kita mengaku diri sebagai anak, jadilah anak yang baik supaya Bapakmu dipermuliakan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.